Semua, salam sehat bagi kita sekalian. Ibu-ibu yang sama dikasihi oleh Tuhan, puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas segala berkat kebaikan serta kemurahan Tuhan yang boleh dinyatakan kepada kita semua. Kita juga boleh bersyukur oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan kepada kita, sehingga kita masih dapat diperkenankan untuk dapat melaksanakan ibadah persekutuan kaum perempuan pada saat ini. Sekalipun kita lakukan dari rumah, kita masing-masing oleh karena pandemi COVID yang masih ada pada saat ini. Namun semua itu, ibu-ibu, tidaklah menjadi suatu hal yang dapat menghalangi kita untuk beribadah. Olehnya itu, ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, mengawali ibadah kita pada saat ini, mari kita bersaat teduh. Kita mulai. Amin. Tiba saatnya kita masuk dalam panggilan beribadah. Untuk itu, mari kita bangkit berdiri. Kita muliakan Tuhan dari Kidung Jemaat 26, bait pertama dan baitnya yang kedua. Mari kita mulai. Ibadah PKPR sore hari ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam damai sejahtera menyertai kita sekalian. Kita puji Tuhan dari PKJ 200
55. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Saudara seiman dalam Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan firman. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita minta pertolongan kepada Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami sampai hari ini, saat ini. Kami masih dilayakkan untuk mempersiapkan diri dalam melangsungkan ibadah saat ini. Dan sebagai dasar kami beribadah, kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, agar firman yang akan kami dengar dan sampaikan boleh berkenan kepadamu dan boleh kami pahami dan dipraktekkan dalam kehidupan kami masing-masing. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara seiman dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita baca serta renungkan bersama-sama dalam ibadah pada saat ini terdapat dalam 1 Samuel pasal 1, pasal 9, ayat 1 sampai ayat yang ke-14. 1 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Saya akan membaca firman Tuhan berbunyi demikian. Ada seorang dari daerah Benyamin namanya Kis bin Abiel bin Seror bin Bekhorat bin Afia, seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Orang ini ada anaknya laki-laki namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Kis ayah Saul itu kehilangan keledai-keledai betinanya. Sebab itu berkatalah Kis kepada Saul anaknya, ambillah salah seorang bujang, bersiaplah dan pergilah mencari keledai-keledai itu. Lalu mereka berjalan melalui pegunungan Efraim, juga mereka berjalan melalui tanah Salisa, tetapi tidak menemuinya. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Salahim, tetapi keledai-keledai itu tidak ada. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Benyamin, tetapi tidak menemuinya. Ketika mereka sampai ke tanah Su, berkatalah Saul kepada bujangnya yang bersama-sama dengan dia, mari kita pulang. Nanti ayahku tidak lagi memikirkan keledai-keledai itu, tetapi khawatir mengenai kita. Tetapi orang ini berkata kepadanya, tunggu. Di kota ini ada seorang abdi Allah, seorang yang terhormat, segala yang dikatakannya pasti terjadi. Marilah kita pergi ke sana sekarang juga,
mungkin ia dapat memberitahukan kepada kita tentang perjalanan yang kita tempuh ini. Jawab Saul kepada bujangnya itu, tetapi kalau kita pergi, apakah yang kita bawa kepada orang itu? Sebab roti di kantong kita telah habis dan tidak ada pemberian untuk dibawa kepada abdi Allah itu. Apakah yang ada pada kita? Jawab bujang itu pula kepada Saul, masih ada padaku seperempat sikal perak, itu dapat aku berikan kepada abdi Allah itu. Maka ia memberitahukannya kepada kita tentang perjalanan kita. Dahulu di antara orang Israel, apabila seorang pergi menanyakan petunjuk Allah, ia berkata begini, mari kita pergi kepada pelihat, sebab nabi yang sekarang ini disebut dahulu pelihat. Kemudian berkatalah Saul kepada bujangnya itu, pikiranmu itu baik, mari kita pergi. Maka pergilah mereka ke kota, ke tempat abdi Allah itu. Ketika mereka naik jalan pendakian ke kota itu, mereka bertemu dengan gadis-gadis yang keluar hendak menimba air. Mereka bertanya kepada gadis-gadis itu, pelihat ada di sini? Jawab gadis-gadis itu kepada mereka, ya ada. Baru saja ia mendahului kamu, cepat-cepatlah sekarang. Ia datang ke kota ini hari ini, karena ada perjamuan korban untuk orang banyak di bukit pada hari ini. Apabila kamu masuk ke kota, kamu akan segera menjumpainya sebelum ia naik ke bukit untuk makan, sebab orang banyak tidak akan makan sebelum ia datang, karena dialah yang memberkati korban, kemudian barulah para undangannya makan. Pergilah sekarang sebab kamu akan menjumpai dengan segera. Maka naiklah mereka ke kota, dan ketika mereka masuk ke kota, Samuel yang berjalan keluar untuk naik ke bukit berpapasan dengan mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Dikatakan berbahagia bagi setiap orang yang masih disempatkan Tuhan membaca firman-Nya, dan terlebih berbahagia ketika mempraktikkan firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saudara seiman dalam Yesus Kristus, tema renungan kita pada saat ini yaitu baktimu adalah berkatmu. Baktimu adalah berkatmu. Kita telah membaca 1 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai ayat 14. Sepintas mendengarkan atau membaca nats ini, mungkin yang tertangkap di pikiran kita hanya ayah Saul yang kehilangan keledai-keledainya. Dalam bacaan kita saat ini ada 4 tokoh yang dimunculkan, yaitu ayah Saul yang bernama Abiel, lalu Saul, yang ketiga bujangnya Saul, dan yang keempat Samuel. Namun kalau kita mau menjelaskan secara mendalam dari keempat tokoh ini mungkin terlalu panjang waktunya, karena banyak hal, banyak pelajaran yang bisa kita pelajari dari keempat tokoh ini. Oleh karena itu kita fokus pada Saulnya, tokoh Saul. Nah, dalam judul pembacaan saat ini atau perikop bacaan pasal 9 ini, yaitu Saul diurapi menjadi raja. Tetapi dalam ayat yang kita mau pelajari saat ini, yaitu ayat 1 sampai ayat yang ke-14, belum menceritakan pengangkatan. Bagaimana Samuel memberkati Saul sebagai raja, belum. Ayat 15 dan ayat seterusnya baru membahas hal itu. Nah, mengapa perikop Saul menjadi raja ini diawali dengan kisah hilangnya keledai-keledai ayah Saul? Bisa jadi kita berpikir apa hubungannya hilangnya keledai-keledai ayah Saul dengan pengangkatan Saul sebagai raja? Saudara seiman dalam Yesus Kristus, sebenarnya kisah
hilangnya keledai ayah Saul ini ingin memunculkan nama Saul, pribadi Saul atau karakter Saul. Mengapa dikatakan demikian? Pertama, dalam kisah ini setelah ayah Saul kehilangan keledai-keledainya, lalu ia menyuruh Saul bersama bujangnya untuk mencari keledai-keledai tersebut. Saul langsung berangkat, tidak ada kata-kata menolak. Jadi ingat itu, tidak ada kata-kata menolak. Yang kedua, dalam mencari keledai tersebut tidak ada kata-kata marah, bersungut-sungut atau protes. Padahal kalau dipikir banyaknya tempat, luasnya wilayah yang dilalui Saul bersama bujangnya mencari keledai itu berarti Saul dan bujangnya itu pasti capek karena terlalu jauh perjalanannya, turun lembah, naik gunung, cari keledai itu tidak dapat juga. Yang ketiga, jadi di poin kedua ini tidak bersungut-sungut. Yang ketiga, poin ketiga, setelah sekian lama mencari keledai itu, tidak jumpa-jumpa pula, sudah capek, sudah lapar, Saul masih ada pedulinya terhadap perasaan ayahnya. Dalam ayat 5 dikatakan, ketika mereka sampai ke tanah Suf, berkatalah Saul kepada bujangnya dan yang bersama-sama dengan dia, mari kita pulang, nanti ayahku tidak memikirkan keledai-keledainya itu, tetapi khawatir mengenai kita. Jadi di poin ketiga ini masih ada kepedulian Saul sekalipun dia sudah capek, lapar, tak kunjung menemukan keledai tersebut. Nah, dari 3 poin di atas yang memperlihatkan karakter Saul, maka kita dapat mengambil kesimpulan sehubungan dengan pengangkatan Saul sebagai raja. Pertama, wajar saja apabila Saul ditunjuk Allah sebagai raja karena sikap atau karakternya baik. Saul memperlihatkan baktinya sebagai anak. Ia sangat memahami tanggung jawabnya sebagai anak. Sesulit apapun tugas itu dia lakukan demi orang tuanya. Yang kedua, Saul memiliki sikap yang baik karena berangkat dari didikan orang tua. Dan karena Saul memang anak yang baik, maka setiap didikan yang disampaikan orang tuanya pasti diterima dengan baik. Berbeda dengan anak-anak Samuel. Kenapa bukan anak-anak Samuel ditunjuk Tuhan sebagai raja, padahal Samuel ini orang baik. Tetapi di sisi lain, di pasal sebelumnya, pasal 8, menceritakan ternyata ini anak-anak Samuel, pribadinya tidak bagus. Dia mencari keuntungan dalam jabatannya ayahnya. Kan kebiasaan waktu itu, setiap orang yang mau menghadap kepada abdi Allah yaitu Samuel, dia membawa apakah makanan kah, uang kah, atau persembahan-persembahan lain. Nah, kalau orang yang banyak-banyak persembahannya, diperhatikan baik-baik, yang tidak yang sedikit-sedikit itu mungkin di belakang mau ke dulu. Nah, itu yang tidak disuka Tuhan. Tidak adil, korupsi. Makanya mungkin anak-anak Samuel tidak diangkat Tuhan menjadi raja. Nah, saudara seiman dalam Yesus Kristus, dari kisah di atas mau mengingatkan kita bahwa keberhasilan seseorang berangkat dari bakti kepada orang tua. Berangkat atau bertolak dari bakti kita kepada orang tua. Saul bisa diangkat menjadi raja karena memiliki sikap yang baik, karakter yang baik, menghormati orang tua, siap sedia membantu orang tua, tanpa hitung-hitungan, tanpa protes, tanpa
sungut-sungut. Kemudian bakti Saul kepada orang tuanya itu bertolak dari pemahaman bahwa menghormati orang tua adalah perintah Tuhan yang terdapat dalam Keluaran pasal 20, yaitu 10 perintah. Perintah kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu. Dan kalimat seterusnya. Oleh karena itu saudara seiman dalam Yesus Kristus, mari menjadikan Saul sebagai teladan dalam hubungan kita kepada orang tua kita. Mari menghargai, menghormati, membantu, jangan hitung-hitungan selagi kita masih bisa. Dan yang terpenting Bapak Ibu saudara seiman dalam Yesus Kristus, mari kita memberikan perhatian secara adil kepada orang tua kita. Baik orang tua kandung maupun mertua. Karena pasangan kita, suami kita ada karena orang tuanya. Dia ada karena orang tuanya. Kita punya suami karena orang tuanya. Jadi jangan hanya sepihak pengabdiannya. Karena kalau sepihak sama saja bohong. Itu juga dosa. Saudara seiman dalam Yesus Kristus. Tetapi kalau kita mau diberkati Tuhan, mau diberkati keluarga kita, mari berlakulah adil terhadap orang tua kita, terhadap orang tua pasangan kita. Kalau kita sudah adil, yakinlah keluarga kita akan diberkati, anak cucu kita akan berhasil. Keluarga, setiap rencana-rencana kita akan dijawab oleh Tuhan. Oleh karena itu, tema hari ini mengatakan, baktimu adalah berkatmu. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan Allah berikan kepadamu. Ternyata di balik perintah ini ada sejuta berkat yang disiapkan bagi kita ketika kita melakukan nats atau perintah ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Saudara seiman dalam Yesus Kristus, sebagai anak-anak Tuhan yang senantiasa merasakan kasih-Nya di dalam kehidupan kita, maka kita pun juga harus berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Dan salah satu nats dasar kita bersyukur kepada Tuhan, yaitu terdapat dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 12 yang berbunyi demikian, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan yang tidak ada padamu. Sambil kita memberikan persembahan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 302, ku beri persembahan dan kalimat-kalimat seterusnya. Juru
Ya, saudara seiman dalam Yesus Kristus, kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa syukur. Mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih atas semua waktu yang Kau berikan kepada kami. Kami telah dilayakkan membaca firman-Mu, merenungkannya, dan biarlah firman Tuhan ini menjadi teladan, menjadi pedoman di tengah-tengah kehidupan kami sebagai anak untuk memberikan bakti kami kepada orang tua, sebab itulah tanggung jawab kami. Seperti kata firman-Mu dan perintah-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau juga boleh memperkenankan kami memberikan persembahan. Biarlah persembahan syukur ini boleh Engkau terima, boleh berkenan kepadamu, dan dapat digunakan dalam pelayanan kasih Tuhan di tengah-tengah persekutuan PW secara khusus, dan pelayanan-pelayanan di luar sana, pelayanan diakonia. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, yang masih ada pada kami Tuhan, kami mohon Engkau memampukan kami untuk mempergunakannya sesuai dengan kehendak-Mu. Kami saat ini datang mendukung dalam doa kehidupan persekutuan PKPR Pauk Wandula. Berkatilah persekutuan ini Tuhan, agar setiap kami yang terlibat di dalamnya boleh hidup harmonis, boleh hidup rukun, saling bekerja sama dalam mengangkat setiap pelayanan-pelayanan yang ada. Pelayanan sekecil apapun itu Tuhan, kami yakini itu sangat bermakna bagi-Mu. Sebab kami percaya senyum saja adalah pelayanan. Dan ketika kami bisa membawa sukacita terhadap sesama kami, itu sangat bermakna dalam persekutuan kami sebagai PKPR Pauk Wandula. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, jika ada yang sakit, tolong Engkau berkati Tuhan, sembuhkan. Jika ada yang berduka, tolong hiburkan Tuhan. Jika ada yang susah, Engkau mau tolong, Engkau mau bantu. Jika ada yang bersukacita, sempurnakan sukacitanya Tuhan. Jika ada yang memiliki rencana, jawablah setiap rencananya dan mampukanlah untuk menjalaninya. Jika ada yang memiliki pergumulan, bantulah kami Tuhan, supaya kami mendapatkan solusi, supaya kami dapat dikuatkan dalam pergumulan tersebut. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, Engkau memberkati setiap pengurus yang Engkau telah percayakan. Berikan kekuatan, kesehatan, kesabaran, berkati dalam tugas pelayanannya, tugas tanggung jawabnya di rumah, dan berkati para pasangan kami dan anak-anak kami. Terima kasih atas pelayanan yang telah diberikan oleh saudara-saudara kekasih kami dalam ibadah ini, baik singers, organis, tim multimedia. Berkati Tuhan dalam kehidupannya, rumah tangganya, dalam masa mudanya, dalam mencari pekerjaan, dalam pendidikannya, dan dalam pekerjaannya pun. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, anak-anak kami Tuhan, mulai yang masih dalam kandungan, yang sudah lahir, dalam pertumbuhan, dalam pendidikan di Wandula, di luar sana, dalam mencari pekerjaan, yang sudah bekerja, dan dalam keluarganya masing-masing Engkau memberkati. Sebab kami yakini setiap kami yang senantiasa membawa diri kami melalui doa-doa, dan setiap kami menyerahkan keluarga kami, anak-anak kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, Engkau akan memeliharanya sama seperti Engkau memelihara kami pada saat ini. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan.
Banyak hal menjadi harapan kami Tuhan. Tetapi kami adalah manusia yang terbatas. Oleh karena itu dalam keterbatasan kami senantiasa membuka hati Allah hadir dalam kehidupan kami agar mengetahui setiap keberadaan kami. Inilah doa kami Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara seiman dalam Yesus Kristus, di penghujung ibadah kita pada saat ini, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 413. Saya jemput untuk bangkit berdiri. Kidung Jemaat 413, Tuhan pimpin anakmu, dan kalimat-kalimat seterusnya. Tuhan pimpin anakmu. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jalan seterus bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Sampai akhir hidupku, Tuhan pimpinku terus. Aku puji ku sembah, Kau Tuhanku penebus. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Mari kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus lewat perantaraan Roh Kudus akan menyertai kita dari sekarang selama-lamanya dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Ibadah kita selesai. Terima kasih. Tuhan memberkati. Selamat malam. Shalom.